Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Miranda. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang, ada yang tahu nggak tentang apa? Ya, tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, pada bilangan berpangkat itu ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Di sini ibu kasih beberapa catatan penting. Ya, perhatikan. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif dan A kemudian B itu adalah bilangan bulat, maka yang pertama sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N tambah N. Ingat ya, jadi jika dikalikan nanti pangkat akan kita tambah dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Kemudian A pangkat M bagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurang N, di mana M harus lebih besar dari N dan A tidak boleh sama dengan 0. Hati-hati ya, A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat berikutnya adalah A pangkat M di pangkat N kan itu akan sama dengan A pangkat M kali N, jadi dikali. Kemudian sifat yang keempat, akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M bagi N. Sifat kelima yaitu A kali B di pangkat M kan akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga yang keenam, A bagi B di pangkat M kan itu akan sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Waduh, banyak Bu, bingung jadinya. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya mengenai sifat-sifatnya ini. Oke, nah terakhir itu ada catatan pentingnya, A, B, dan M itu adalah bilangan bulat positif dan B tidak sama dengan 0. Itu untuk yang poin ke-6. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Ingat ya, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkat dijumlahkan. Sekali lagi, jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkat dijumlahkan. Bentuk umumnya, poin pertama tadi, A pangkat M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, bilangan berpangkat dikalikan, pangkat kita jumlah. Contoh, sederhanakanlah bentuk 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, tadi katanya pangkat kita jumlah, ya. Tapi di sini perhatikan bilangan pokoknya itu sama, ya. Di sini sama-sama 2. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan 2 tambah 3, berarti menjadi 2 pangkat 5. Oke, bisa ya anak-anak ibu ya. Jadi jika dikali, maka pangkat kita tambah, sehingga jawaban akhirnya adalah 2 pangkat 5. Nah, ini dia untuk sederhanakan. Oke, kemudian sifat yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika bilangan berpangkat dibagi, maka pangkat dikurang. Sekali lagi, jika bilangan berpangkat dibagi, maka pangkat dikurang. Ya, bentuk umumnya A pangkat M bagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M kurang N, di mana M besar dari N dan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Yang boleh itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian contohnya, sederhanakanlah bentuk 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Kemudian, karena dia bagi,
berarti pangkat tinggal kita kurangkan saja. Ya, berarti pangkat tinggal kita kurangkan saja. Oke, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 4 kurang 2. Ingat ya, pangkatnya yang kita kurangkan. Oke, nah 4 kurang 2 berapa? Iya, dapat 2. Sehingga bentuk sederhananya menjadi 2 pangkat 2. Ya, jadi ingat ya, jika bilangan berpangkat dibagi, pangkat kita kurang. Oke, sifat yang berikutnya adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkat dikali. Saya ulang, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkat dikali. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dipangkat N kan akan sama dengan A pangkat M kali N. Oke, contohnya sederhanakanlah bentuk 2 pangkat 3 di pangkat 4 kan. Oke, ingat pangkat tadi dikali sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 3 kali 4. Nah, sekarang pangkatnya 3 kali 4 ini kita kalikan. 3 kali 4 berapa? Iya, 12. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 12. Iya, pintar ya. Oke, bisa ya anak-anak ibu semuanya ya. Selanjutnya ada sifat pengakaran bilangan berpangkat. Ya, jadi bilangan berpangkatnya ini diakarkan gitu. Nah, jika bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkat dibagi. Ingat ya, jika bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkat dibagi. Bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M bagi N. Ingat ya, pangkatnya yang kita bagi. Oke, contohnya di sini sederhanakanlah bentuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, kalau seperti ini berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umumnya itu ya. Sehingga kita peroleh menjadi 2 pangkat 6 bagi 3. Ya, sesuai bentuk umumnya M bagi N atau M per N. Jadi 2 pangkat 6 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 berapa? 2. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Oke. Selanjutnya ada sifat perpangkatan pada perkalian. Ya, ada sifat perpangkatan pada perkalian. Nah, di sini bentuk umumnya sesuai yang di awal tadi itu adalah A kali B dipangkat M kan akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ibu ulang, A kali B dipangkat M kan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke, kita lihat contohnya di sini menyederhanakan. Katanya 3 kali 2 dipangkat 3 kan. Berarti 3 kali berulang perkaliannya. 3 kali 2 dikali 3 kali 2 dikali 3 kali 2. Nah, 3-nya di sini ada muncul sebanyak 3 kali. Jadi kita pisahkan dulu, kita tuliskan yang pertama 3 ya. Berarti 3 kali 3 kali 3 akan sama dengan dikali 2 kali 2 kali 2. Oke, berikutnya karena dia 3-nya 3 kali dikalikan, maka 3 pangkat 3. Kemudian 2-nya juga gitu, 3 kali dikalikan hingga menjadi 2 pangkat 3. Sehingga bentuk akhirnya menjadi 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Oke, yang selanjutnya ada sifat perpangkatan pada pembagian. Hanya tanda yang berbeda ya dari yang tadi. Sekarang menjadi A bagi B di pangkat M kan akan sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Kita perhatikan contohnya. Nah, sebelum contoh, lihat dulu ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi dari bentuk umum di atas itu adalah A, B, dan M bilangan bulat positif. Tapi
B tidak boleh sama dengan 0. Ya, ingat ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 1, 2, 3 itu boleh. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakanlah 5 bagi 3 dipangkat 4 kan. Nah, ini bagaimana ya? Yang pertama, kita ubah dulu tanda bagi menjadi tanda per. Ya, tanda baginya kita ubah dulu jadi tanda per, sehingga bentuknya menjadi 5/3 dipangkat 4 kan. Oke, selanjutnya kita jabarkan ya. Karena dia pangkat 4, berarti nanti 5-nya ini dikalikan sebanyak 4 kali. Dan 3-nya juga dikalikan sebanyak 4 kali. Oke, nah setelah ini, karena 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali, maka otomatis dia menjadi 5 pangkat berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira 5 pangkat berapa? Ya, jadi 5 pangkat 4 bagi atau per 3 pangkat 4 ya. Jadi bentuknya menjadi 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah aja tanda pernya ini menjadi tanda bagi. Sehingga bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4. Oke, bisa ya anak-anak ibu semuanya ya. Selanjutnya itu bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Ya, artinya bilangan bulat berpangkat, bilangan bulat negatif itu pangkatnya nanti bentuk-bentuk negatif gitu, atau angka-angka negatif di sana. Oke, Ibu kasih bentuk umumnya di sini. Nah, yang pertama itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya apa? Semua bilangan atau setiap bilangan jika berpangkat 0 hasilnya pasti 1. Ya, itu ketetapan ya nak ya. Jadi kalau misalnya 100 pangkat 0 itu tetap 1, 5 pangkat 0 tetap 1, negatif 5 pangkat 0 tetap hasilnya 1. Oke, kemudian A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi berubah dia ya, yang tadinya pangkat negatif jadi pindah menjadi penyebut. Jadi 1 per A pangkat N, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau 1, 2, 3, 4, 7, 10, 20 gitu itu boleh. Tapi kalau dia A-nya sama dengan 0 itu nggak boleh. Oke, kita coba contoh soal. Nyatakan 5AB pangkat negatif 1 sebagai bilangan berpangkat positif. Nah, B-nya pangkat negatif 1, berarti B-nya jadi pindah ke bawah, jadi penyebut dia, sehingga dapat bentuknya menjadi 5A per B. Ya, sesuai dengan bentuk umumnya tadi, A pangkat negatif N, A. Dia pindah ke bawah atau pindah menjadi penyebut, kemudian tanda negatifnya hilang. Nah, sama halnya ya dengan B pangkat negatif 1, pindah menjadi penyebut, negatif 1-nya hilang gitu. Oke. Itu tadi mengenai contoh menyederhanakan dari sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Sekarang kalau pertanyaannya, hitunglah hasil dari. Kalau tadi pertanyaannya itu atau petunjuk soalnya adalah sederhanakan. Sekarang hitunglah hasil dari. Yaitu beda ya nak ya. Kalau dia menyederhanakan artinya masih dalam bentuk bilangan berpangkat. Sementara kalau petunjuknya adalah hitunglah hasil dari, maka kita selesaikan perkaliannya sehingga pangkatnya hilang semua. Jadi kita selesaikan perkaliannya nanti sampai hasil akhirnya berapa. Oke, di sini ada beberapa contoh soal Ibu kasih. Kita coba kerjakan satu persatu ya. Untuk soal yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Yang pertama itu
kita sederhanakan dulu pangkatnya. Ya, tadi kalau dikali pangkat ditambah, berarti 2 tambah 3. Oke, dapatlah dia 2 pangkat 5. Nah, setelah ini kita jabarkan, karena dia pangkat 5, berarti angka 2-nya ini dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, nah setelah seperti ini, ya tinggal kita kalikan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan berapa? Iya, dapat 32. Maka hasilnya adalah 32. Gimana? Bisa kan? Untuk soal yang kedua atau contoh yang kedua. Nah, di sini bagi. Kalau bagi tadi pangkat kita kurang. Iya, berarti pangkatnya itu tadi di sini 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? Dapat 2. Ya, jadi diperoleh 2 pangkat 2. Nah, setelah ini kita jabarkan 2 pangkat 2 itu sama artinya dengan berapa kali berapa? Iya, 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang ketiga. Oke, kalau ini dia bilangan berpangkat dipangkatkan, ya. 2 pangkat 2 dipangkat 3 kan. Nah, kalau dipangkatkan seperti ini, pangkatnya kita apakan? Kita kali. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 dapat hasilnya berapa? Iya, dapat hasilnya 6. Berarti bentuknya menjadi 2 pangkat. Iya, 2 pangkat 6. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya apa lagi, ayo? Iya, kita jabarkan. Karena dia pangkat 6, berarti 2-nya kita kalikan sebanyak berapa kali? 6 kali. Oke, sekarang tinggal kita kalikan aja ini. 2-nya ini kita kalikan semua. Dapatlah hasilnya berapa? 64. Oke, pintar ya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Oke, ini diakarkan. Kalau diakarkan tadi pangkat kita apakan? Ayo, ada yang ingat nggak? Iya, pangkat kita bagi, berarti 6 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 berapa? Iya, dapat 2 ya. Jadi bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan. 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 2 kali 2. Iya, pintar ya. Makin lancar ya, nak ya. Berarti 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 berapa? Dapat 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Oke, kita masuk contoh soal yang berikutnya lagi untuk menentukan hasil. Ini contoh yang kelima. Nah, seperti ini ya, 2 kali 3 dipangkat 2 kan. Nah, tetap sama, kita sederhanakan dulu. 2 kali 3 dipangkat 2 kan, itu bentuk sederhananya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita jabarkan satu persatu. 2 pangkat 2 ini sama artinya dengan 2 kali 2. Sementara 3 pangkat 2 sama artinya dengan 3 kali 3. Sekarang tinggal kita kali aja. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Selanjutnya 4 kali 9. Dapatlah hasil 36. Oke, soal yang ke-6. Ini juga sama. 2 per 3 dipangkat 2 kan. Tetap ya, kita ubah dulu dia dalam bentuk yang sederhana. Menjadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita jabarkan. 2 pangkat 2 itu sama artinya dengan 2 kali 2. Kemudian 3 pangkat 2 sama artinya dengan 3 kali 3. Sehingga kita peroleh 4 per 9. Oke. Nah, gimana anak-anak ibu hasil dari penjelasannya ini? Jadi, dari sini kelihatan beda ya. Kalau dia menyederhanakan, artinya jawaban itu atau jawaban soalnya masih dalam bentuk bilangan berpangkat. Sementara kalau petunjuk soalnya adalah tentukan hasil,
Berarti kita selesaikan sampai perkaliannya dan tidak ada bilangan berpangkatnya lagi. Oke, nah untuk melatih anak-anak ibu, apakah memang sudah bisa? Kemudian untuk memperlancar lagi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Dengan catatan, perhatikan petunjuk soalnya. Ya, apakah yang diminta itu adalah menyederhanakan atau yang diminta adalah menentukan hasil. Oke, ibu bagi 2 soalnya, ada 5 soal untuk menyederhanakan, kemudian ada 5 soal lagi untuk menentukan hasil. Ya, jadi dalam mengerjakannya, kalau masih belum bisa, belum paham, anak-anak ibu silahkan putar kembali videonya, flashback lagi ke belakang, pelajari dulu, pahami dulu dari mana ke mana. Oke, bisa ya. Nah, yang ibu tekankan di sini itu adalah jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkat kita jumlah. Jika bilangan berpangkat dibagikan, pangkat kita kurang. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkat kita kali. Jika bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkat kita bagikan. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau bilangan pokoknya berbeda gimana, Bu? Nggak bisa, ya. Gunakan cara yang nomor 5 dan ke-6. Ada sifat 5 dan 6 tadi. Oke, sekian video kali ini. Selamat bekerja dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.